Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan saya, Kakak Putri. Kita mau apa ya di hari Minggu ini? Kita mau beribadah sekolah minggu bersama-sama. Nah, adik-adik di rumah, ayo Mbak Putri mau tanya ini, siapa yang sudah sarapan? Atau siapa yang belum sarapan? Nah, walaupun sudah sarapan ataupun belum sarapan, nah kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah pagi ini. Kita harus tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Mbak Putri ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama memujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo kita pujikan bersama-sama ya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik silakan duduk kembali ya. Nah, kita mau memulai sekolah minggu kita, tapi sebelumnya kita mau apa? Kita mau berdoa dulu. Nah, ayo tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Tuhan masih mau izinkan kami untuk kami bersama-sama beribadah di sekolah minggu pagi ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, mengucap syukur atas kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat mengikuti sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan berikan kami selalu semangat untuk kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Mbak Putri mau tanya, di antara adik-adik semuanya, adik-adik pasti punya banyak teman, punya banyak sobat, punya banyak sahabat. Nah, pastinya adik-adik punya sahabat dekat ya. Nah, sobat yang dekat, sobat yang setia. Nah, kita ada nih satu sobat yang setia. Ayo, siapa ya sobat kita yang setia? Ayo, siapa? Namanya siapa ya? Namanya Tuhan Yesus. Nah, dia setia kepada kita. Entahlah kita sedang sedih atau sedang gembira. Tuhan Yesus ada untuk kita. Nah, makanya itu Mbak Putri ajak bersama-sama adik-adik untuk menyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
Siapa? Namanya Yesus yang selalu menghibur adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semua, Mbak Putri sekarang ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau membaca pengakuan iman rasuli. Ayo kita berdiri ya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Sekarang kita duduk kembali ya. Nah, sebentar lagi waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Putri mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian lagi. Pujiannya, Bapa Engkau Sungguh Baik. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Mari kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar adik-adik di rumah pada pagi hari ini? Nah, Mbak Kintan harap teman-teman semua sehat-sehat selalu ya, teman-teman semua tetap ceria, teman-teman semua tetap menjalankan aktivitas dengan sukacita. Pada pagi hari ini,
Mbak Gintan mau nemenin adik-adik semua untuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama memahami dan mengerti tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami dari pagi tadi hingga saat ini. Tuhan Yesus, sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami masing-masing dan berkati hati kami agar kami dapat mengerti apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pada hari ini kita mau mendengarkan satu dari sekian banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, cerita kita pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Markus. Ayo, kitab Markus di perjanjian apa? Ayo. Nah, kita buka dari kitab Markus, pasal yang ke-9, kita baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah siap? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Wah, luar biasa banget ya, 3 ayat yang kita baca barusan. Nah, tapi adik-adik penasaran gak sih, kenapa Petrus ngomong kayak gitu? Dia mendirikan kemah buat siapa ya? Atau kenapa tadi Petrus ketakutan ya? Nah, jadi ceritanya pada waktu itu Tuhan Yesus itu mengajak 3 orang muridnya untuk naik ke puncak gunung. 3 orang muridnya itu ada Petrus, ada Yohanes, sama ada Yakobus. Nah, kita mau lihat gambar kita pada hari ini. Nah, ini dia gambarnya. Jadi Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya itu untuk sama-sama naik ke gunung yang tinggi. Ngapain ya Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya untuk naik ke gunung yang tinggi? Nah, ternyata Tuhan Yesus itu mau menunjukkan sesuatu. Sesampainya 3 muridnya itu ke gunung tinggi itu, mereka melihat tiba-tiba Tuhan Yesus berubah rupa. Tuhan Yesus tuh jadi bercahaya. Terus bajunya yang putih itu jadi sangat mengkilat. Sampai murid-muridnya tuh kayak tidak mengenali lagi Tuhan Yesus. Kayak gitu. Nah, kita mau lihat seberapa bercahayanya sih Tuhan Yesus. Kita mau lihat gambar yang satu ini. Nah, pasti Mbak Kintar yakin sih bercahayanya jauh lebih bercahaya daripada gambar ini. Kayak gitu. Nah, terus setelah murid-muridnya melihat Tuhan Yesus yang sangat bercahaya itu, tiba-tiba mereka juga melihat ada 2 orang, Nabi Musa sama Nabi Elia. Nah, otomatis murid-muridnya kaget dong, kenapa ada Nabi Musa sama Nabi Elia? Teman-teman ingat gak siapa Nabi Musa, siapa Nabi Elia? Iya, Nabi Musa itu yang kemarin kita baru aja pelajarin nih, tentang tulah, ya kan? Bukan, Nabi Musa bukan yang memberikan tulah. Tapi Nabi Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Saking sayangnya Tuhan sama Nabi Musa, jadi Tuhan membantu Nabi Musa dengan memberikan tulah ke bangsa Mesir. Sehingga si Firaun itu mau untuk membebaskan bangsa Israel. Kalau Nabi Elia siapa ya? Nabi Elia itu salah satu nabi yang dipilih Tuhan untuk naik ke atas surga. Nah, 2 tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa. Dan mereka itu berbeda zaman sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Kayak bedanya beratus-ratus tahun. Ya otomatis ketika muridnya Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, mereka
kaget, mereka ketakutan ya kan. Sama kayak kalau misalnya teman-teman ketemu sama penemunya lampu nih, pasti kaget dong. Ketemu sama orang yang sudah lama hidup beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, pada saat itu mereka ketakutan. Terus Petrus baru tadi menyampaikan, Tuhan, apa kita perlu bikin tenda nih di sini buat Tuhan sama Elia sama Musa. Nah, ketika Petrus ngomong kayak gitu, terus tiba-tiba ada awan turun ke gunungnya. Nah, habis itu ada suara nih yang mereka dengar. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Seketika itu juga Musa sama Elia menghilang. Sisanya tinggal Tuhan Yesus bersama dengan ketiga muridnya. Setelah itu baru mereka turun dari gunung bersama-sama keempat orang itu. Nah, teman-teman pasti penasaran gak sih ngapain ya Tuhan Yesus tiba-tiba ngajak murid-muridnya buat naik ke gunung? Apa mau diajak ketemu sama Musa sama Elia? Enggak sih, enggak kayak gitu. Jadi Tuhan Yesus itu mau ngajak mereka ke atas gunung. Tuhan tuh mau kan betapa Tuhan itu sungguh dia sampai dia bercahaya kayak gitu. Tuhan tuh mau menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu juga 100% Allah loh, tapi dia juga 100% manusia. Selama ini juga mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, makanya Tuhan Yesus mau menunjukkan sama mereka. Kenapa ya Tuhan tiba-tiba mau nunjukin kayak gitu? Jadi, kalau misalnya teman-teman baca satu perikop sebelum ini, itu judulnya pemberitaan pertama tentang kematian Yesus. Nah, ketika murid-muridnya itu diberitakan seperti itu, mereka ketakutan, mereka sedih, mereka berarti jadi sendirian nih. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka nggak terima, mereka harus kehilangan guru mereka yang selama ini sama-sama mereka. Nah, maka dari itu Tuhan mau mengajak mereka ke puncak gunung. Tuhan mau menunjukkan kepada mereka, ini loh, Tuhan Yesus itu maha mulia. Tuhan Yesus itu 100% Allah dan Tuhan Yesus juga 100% manusia. Kayak gitu teman-teman. Tuhan Yesus tuh pada saat itu mau menunjukkan bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi menunjukkan ke kita semua, ke aku, ke kalian semua, ya kita nggak boleh takut teman-teman. Kita nggak boleh takut untuk apapun, segala sesuatu kita nggak boleh takut. Apalagi untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Apalagi untuk menceritakan siapa sih Tuhan Yesus itu, untuk mencerminkan atau meniru sikap-sikap Tuhan Yesus, kita nggak boleh takut. Kayak gitu. Karena ya Tuhan yang 100% Allah, yang mulia itu ada di sama-sama kita loh, ada di samping kita loh saat ini. Makanya kita nggak boleh takut. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanyain nih sama siapapun, siapa Yesus tuh siapa sih? Teman-teman nggak boleh takut buat bilang Yesus itu sayang sama aku, Yesus itu juru selamatku, gitu. Atau teman-teman ada temennya yang kesusahan, nggak boleh takut untuk membantu, nggak boleh takut untuk menghampiri, untuk nanya, meskipun teman-teman masih kecil, masih SD, tapi tetap nggak boleh takut, kita harus berani, karena Tuhan Yesus ada di samping kita, kayak gitu. Nah, untuk membuktikan rasa beraninya kita nih untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimana mau ajak teman-teman untuk buat satu satu kegiatan sih. Jadi setelah ibadah pada pagi hari ini, teman-teman minta tolong sama mama papanya untuk merekam nih teman-teman menyanyikan lagu favoritnya teman-teman, lagu sekolah minggu ya. Lagu sekolah minggu favoritnya teman-teman, boleh diiringi musik, minta tolong papanya, mamanya, kakak, adik mungkin sama-sama main musik. Nanti videonya direkam terus dikirimkan ke grup orang tua ya sama mama papanya. Kayak gitu. Jadi kita harus membuktikan kalau ya kita berani loh memuji Tuhan, kita berani untuk menceritakan sama semua orang kalau Tuhan Yesus itu baik sama kita. Oke? Jangan lupa ya pesannya Mbak Gintan sama teman-teman, jangan pernah takut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, oke. Sekarang kita mau sama-sama berdoa syafaat.
kita mau kembali lipat tangan kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pengajaran yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah meyakinkan kami kalau kami tidak boleh takut, kami harus terus berani karena Tuhan ada di samping kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang ada di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk kesehatan teman-teman kami Tuhan, agar teman-teman kami dapat senantiasa sehat untuk menjalankan setiap aktivitasnya hingga nanti kami dapat bertemu lagi, kami dapat bersama-sama bersekolah minggu lagi di gereja ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sekolah kami dan sekolah teman-teman kami. Kami berdoa Tuhan, berkati kami Tuhan dalam sekolah kami agar kami dapat bersekolah dengan baik, kami dapat mencapai cita-cita kami, dan kami dapat membanggakan kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, terima kasih untuk setiap orang tua yang sudah Tuhan berikan. Kami berdoa untuk kesehatan orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan selalu, agar orang tua kami dapat menjaga kami setiap hari ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, kiranya Kau berkati gereja JW Singosari, agar GKJW Singosari dapat menjadi kelebaran kerajaan-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seluruh doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, firman kita yang kita pelajari pada hari ini sudah selesai teman-teman. Teman-teman habis ini lanjut lagi ya, lanjut menyanyi dan memujikan nama Tuhan. Nah, jangan lupa nih untuk teman-teman tetap terus ceria di rumah, untuk terus bahagia di rumah. Terus kalau misalnya teman-teman mau keluar, jangan lupa pakai masker, jangan lupa rajin-rajin cuci tangan, sama jangan lupa jaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, gimana? Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Nah, Mbak Putri harap firman Tuhan yang kita dengar tadi bisa kita aplikasikan, bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Ayo disiapkan dulu persembahannya. Kalau sudah, ayo kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian, bawa persembahanmu. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Wah, kita sudah di penghujung sekolah minggu kita. Nah, sebelumnya mari kita berdoa yuk untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Ayo kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan yuk. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Dan sebentar tadi kami sudah memberikan sedikit persembahan, yang ini semua hanya untuk Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami yang sedikit ini Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang nantinya akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat-Mu saja,
agar persembahan ini benar-benar berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kami sudah di penghujung sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, mungkin sebentar lagi di antara adik-adik, di antara kami semua akan meneruskan aktivitas dan kegiatan kami. Kiranya Tuhan sertai berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya Tuhan. Jikalau mungkin besok kami juga akan bersekolah, mungkin di antara adik-adik yang bersekolahnya sudah secara tatap muka ataupun masih dengan daring, Tuhan kiranya Engkau mau sertai masing-masing kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian lagi nih, masih semangat kan? Nah, kita mau bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian lagi untuk Tuhan, judulnya Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, terima kasih adik-adik semua yang tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Nah, jangan khawatir, nanti di minggu-minggu berikutnya kita masih bertemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Nah, Mbak Putri harap adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak ya dengan siapapun ya, tetap jaga kesehatan. Nah, terima kasih untuk adik-adik semua. Kita bertemu di sekolah minggu selanjutnya ya. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.